Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulillahi wa habibih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alih. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Jamaah hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan tafsir Munir Syekh Nawawi. Untuk subuh ini kita akan membahas sekelumit tentang suratul Ikhlas. Ya, surah yang pendek yang sering kita baca. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Suratul Ikhlas wa tusamma suratul ma'rifah. Surah Al-Ikhlas ini kadang-kadang disebut juga sebagai surah Al-Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Pengenalan akan Allah. Karena di dalam surah ini Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan sifatnya. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenali dia melalui namanya dan sifat-sifatnya. Maka surah ini dinamakan surah Al-Ma'rifah. Huwa suratul Jamal. Kadang-kadang disebut juga dengan nama suratul Jamal. Jamalun maknanya keindahan. Surah Al-Ikhlas disebut juga surah Al-Jamal, surah yang keindahan. Wa suratut Tauhid. Dan kadang-kadang disebut juga dengan nama surah Tauhid. Karena di sini disebutkan tentang keesaannya Allah. Wa suratun Najah. Kadang disebut juga sebagai suratun Najah, surah keselamatan. Wa suratun Nur. Dan kadang disebut juga sebagai surah cahaya, surah Nur. Wa suratul Mu'awwidzah. Kadang disebut juga sebagai surah Al-Mu'awwidzah, surat yang melindungi. Wa suratul Mani'ah. Dan kadang disebut sebagai surah Al-Mani'ah. Kenapa? Li'annaha tamna'u fitnatal qabri wa lafhatin nar. Karena surah Al-Ikhlas itu dapat mencegah ahlinya dari fitnah kubur dan dari sambaran api neraka. Wa suratul Bara'ah. Dan kadang-kadang disebut surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah artinya pembebasan atau kebebasan. Dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Nah, ini tergolong makkiyah, ya, surah yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Kita baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang ahad. Ahad tunggal atau esa. Wa qala al-musannif inna hadhihi surah nuzilat bisababi su'alil musyrikin. Surat ini diturunkan terkait dengan pertanyaannya orang-orang musyrik. Innal musyrikina arsalu Amir ibn Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sababta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta fakiran aghnainaka. Orang-orang musyrik Quraisy mengirimkan Amir bin Tufail kepada Nabi membawa pesan dengan sebuah pertanyaan. Kata Amr bin Tufail, wahai Muhammad,
kamu sudah mencela Tuhan-Tuhan kami dan kamu menyelisihi agama nenek moyang kami. Fa in kunta faqiran aghnainaka. Kalau kamu ini fakir, kami akan jadikan kamu sebagai orang kaya. Wa in kunta majnunan dawainaka. Kalau kamu ini gila, kami akan mengobatimu. Wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha. Kalau kamu ingin perempuan, kami akan nikahkan kamu dengannya. Nah, jadi orang-orang musyrik punya asumsi seperti itu. Nabi menyampaikan dakwah tauhid itu jangan-jangan motifnya karena pengen harta. Kalau Nabi pengen harta, kita akan jadikan dia orang paling kaya. Dalam riwayat lain dikatakan orang Quraisy sampai mengatakan, kami akan patungan, harta-harta kami akan kami kumpulkan dan kami jadikan dia sebagai orang yang paling kaya. Yang penting apa? Berhenti menyebarkan dakwah. Atau barangkali pengen perempuan cantik, maka kami akan carikan perempuan yang paling cantik di tanah Arab, akan kami nikahkan kepada dia. Yang penting berhenti berdakwah. Atau barangkali ada kegoncangan pada otaknya Nabi, maka mereka akan mengobatinya sampai sembuh. Biayanya akan ditanggung oleh mereka semua. Nah, ini asumsinya orang-orang kafir, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, lastu bifaqirin wala majnunin wala hawaitu imra'atan, ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatillah. Kata Nabi, saya bukan orang fakir, saya juga bukan orang yang gila, dan saya tidak mencari perempuan. Saya adalah Rasulullah dan saya diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada kamu agar kamu meninggalkan ibadah terhadap berhala, menjadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka utusan yang pertama ini pulang. Tidak menyerah, maka mereka mengutus lagi. Fa arsaluhu tsaniyah, mereka mengutusnya kembali untuk yang kedua. Wa qalu qul lahu bayyin lana jinsa ma'budika amin zahabin au fiddah. Maka yang keduanya membawa pertanyaan, sampaikan kepada Muhammad, tanyakan kepada dia, jenis yang disembah oleh Muhammad itu terbuat dari apa? Apakah dari emas atau dari perak? Ma'budnya Muhammad, yang disembah oleh Muhammad, apakah dari emas atau dari perak? Nah, kenapa pertanyaan itu lahir? Karena berhala-berhala yang ada di kota Mekah itu terbentuk dari berbagai macam materi. Ada yang dari batu, ada yang dari besi, ada yang dari emas, ada yang dilapisi perak, ada yang dari kayu. Nah, mereka ingin tahu ini yang ma'budnya Muhammad, ya, ma'budnya Muhammad, yang disembah oleh Muhammad itu terbuat dari apa? Fanuzilat hadhihi surah, maka diturunkanlah surah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum turun surah ini nggak pernah disebut bahwa yang disembah oleh Nabi itu adalah Allah. Belum pernah. Kan turunnya kan Al-Quran ini kan nggak sekaligus. Jadi sebelum turun surah ini nggak disebut. Yang disebut hanya Rabb. Surat pertama turun, Iqra bismi rabbika. Terus Rabbukal akram. Jadi disebut Rabb, Tuhanmu. Tapi namanya belum disebut. Turun surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka. Jadi sebelum turun surah Al-Ikhlas ini, Nabi belum pernah menginformasikan kepada orang musyrik bahwa Tuhan yang disembah itu namanya Allah. Belum pernah. Makanya pertanyaan mereka, yang disembah kamu ini terbuat dari apa? Begitu turun surah ini, ternyata yang disembah Nabi adalah Allah. Makanya ayat pertamanya, kul huwallah. Katakan wahai Nabi, huwa, yang disembah itu Allah, adalah Allah. Dan Allah itu ahad, sifatnya Maha Esa. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surah pertama ini kan ada kata perintah di awalnya. Ayat pertamanya, kul, katakanlah.
Katakanlah. Kul, katakanlah wahai Nabi. Itu perintah dari siapa berarti? Perintah dari Allah. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Katakanlah wahai Nabi, kul huwallahu ahad. Kalau saya bicara misalnya, saya sampaikan kepada Pak Ilyas. Pak Ilyas, katakan la ilaha illallah. Antum bilang bagaimana? La ilaha illallah. Gitu kan? Pak Irman, katakan Muhammadur Rasulullah. Antum sebutnya Muhammadur Rasulullah. Coba Haji Bobi, katakan subhanallah. Antum bilang gimana, Ji? Subhanallah, kan gitu. Kalimat katakannya diulang enggak? Enggak. Ya kan? Kalau saya guru, saya ngajar murid saya bilang kepada dia, ucapkan bismillah. Maka murid saya pasti langsung bismillah. Dia nggak mungkin ngomong ucapkan bismillah, gitu kan? Ucapkannya pasti hilang tuh. Yang disebut bismillahnya. Nabi diperintahkan kul huwallahu ahad. Maka Nabi mengulangi apa adanya. Kul huwallahu ahad. Berarti ini adalah bukti bahwa Nabi itu apa yang diterima disampaikan apa adanya. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Kul, katakan Muhammad huwallahu ahad. Nabi ulangi kul huwallahu ahad, begitu. Apa adanya aja. Apa yang diberikan, apa yang diterima disampaikan apa adanya oleh Nabi. Nggak ada yang diedit. Nabi nggak ada pikiran, oke, kul itu perintah buat saya nih. Berarti wahyunya hanya huwallahu ahad. Nggak begitu. Nah, ini sifat sidq dan tabliknya dan amanahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu ayat ini ada 3 sifat utama Nabi. Dari 4 sifat wajib, ada 3 terkandung di situ. Jujurnya Nabi, menyampaikan apa adanya, dan amanah. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwa, dia Allah. Huwa ini merujuk kepada kata ganti orang ketiga. Dia. Kata ganti orang pertama adalah ana, saya. Kata ganti orang kedua adalah kamu, anta atau anti. Dan kata ganti orang ketiga adalah huwa dan hiya. Kalau kita lihat dari segi tata bahasa, huwa itu maknanya maskulin. Ya, maskulin, maknanya laki-laki. Seperti he dalam bahasa Inggris. Dia. Huwa itu dia, tapi maknanya adalah maskulin. Apakah Tuhan itu berjenis kelamin? Apakah kita bisa definisikan Tuhan sebagai laki dan perempuan? Tidak. Lalu kenapa kata gantinya menggunakan kata ganti laki-laki? Dia, laki-laki. Jawabannya adalah karena yang menjadi pelajaran adalah tentang maskulinitas Tuhan, bukan maskulin gender. Maskulinitas Tuhan artinya kejantanan, keperkasaan, kehebatan. Dan itu condongnya maknanya laki-laki. Tapi dalam konteks Tuhan, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai zat yang maha perkasa. Untuk menanamkan bahwa Tuhan ini perkasa, hebat, berkuasa. Dan sifat-sifat itu kalau di dunia biasanya, ya kan, yang hebat itu kan raja, panglima perang, itu biasanya laki-laki. Jadi bukan merujuk kepada jenis kelamin, tetapi ini untuk menanamkan pemahaman secara psikologis bahwa Tuhan ini sangat perkasa. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi, huwa, dialah Allah, dialah Tuhan itu Allah, yaitu Allah. Dan Allah itu ahad. Para ulama sedikit berbeda pendapat tentang Allah itu. Apakah ini memang langsung namanya Allah? Berarti kalimatnya memang tetap Allah dari dulu Allah. Atau Allah ini adalah kalimat yang atau kata yang mustaq. Mustaq itu berarti ada akar katanya. Misalnya begini, meja dalam bahasa Arab disebut maktab. Tapi maktab itu bukan kata asli, karena akar katanya adalah kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh katban wa maktaban fahuwa katibun wa zaka maktubun uktub la taktub maktab maktab miktab. Asal katanya kataba, menulis. Kataba telah menulis, yaktubu dia sedang atau akan menulis, katban tulisan, katib sang penulis, maktub yang ditulis, maktab tempat menulis.
Tempat untuk menulis ismul makan disebut maktab, berarti meja. Berarti maktab ini bukan kata asli, ada kata asalnya. Nah, ada ulama mengatakan Allah itu bukan kata asli, ada asalnya. Asalnya adalah ilahun. Ilahun artinya Tuhan, ditambah alif dan lam di depan menjadi Allah, menjadi ma'rifah. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang lain mengatakan Allah itu sudah begitu, tidak ada asalnya, bukan dari kata ilah. Karena kalau ditambahkan alif lam mestinya al-ilahu, bukan menjadi Allahu gitu kan. Nah, saya ambil pendapat yang kedua yang mengatakan Allah tidak berasal dari kata manapun, memang sudah murni dari sananya Allah. Lalu Allah itu seperti apa? Yang pertama, sifat Allah adalah ahad. Ahad artinya esa. Kadang-kadang orang mengartikan satu. Kalau diartikan satu, maka kita harus membedakan antara ahad dengan wahid. Karena wahidun artinya satu. Apa perbedaannya? Ada satu ayat kita sering baca. Wa ilahukum ilahu wahid, apa ahad? Wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi begitu qul huwallahu ahad, tidak qul huwallahu wahid. Nah, gitu kan. Ini bagaimana kita pahami? Saya beri contoh. Di tangan saya ada pulpen. Ada berapa pulpen ini? Satu. Ya, satu kan? Nah, ini namanya wahid. Ya. Jadi kalau saya mengatakan saya punya satu pulpen, maka saya berkata dalam bahasa Arab, li qalamun wahidun. Saya punya satu pulpen, wahid. Boleh nggak saya bilang ahad? Enggak boleh. Kenapa? Karena perbedaan antara wahid dengan ahad, wahid itu satu tetapi ada bagiannya. Sedangkan ahad adalah satu yang tidak ada bagian. Pulpen ini dikatakan wahid, qalamun wahid, tetapi ada bagiannya. Ada tutupnya, ada ujung penanya, ada badannya, ada tintanya, ada mereknya. Walaupun terdiri dari bagian-bagian, tapi dia merupakan kesatuan, maka disebut wahid. Sedangkan zat Allah ahad. Artinya apa berarti? Berarti zat Allah itu tidak ada bagian-bagiannya. Maka jangan katakan, oh Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jari, Allah punya rambut, Allah punya wajah, Allah punya mata. Maka orang kalau meyakini seperti itu bertentangan dengan ahadiyahnya Allah. Seandainya Allah betul punya anggota, baik fara' atau a'dha, anggota yang kecil ataupun anggota yang besar, maka tentu dia mengatakan kul huwallahu wahid. Ini kita bicara zat. Maka zat Allah tidak memiliki bagian apapun. Lalu yang tadi bagaimana Ustaz ayatnya? Wa ilahukum ilahu wahid. Berarti ada dong bagiannya. Ayat yang tadi tidak bicara zat Tuhan. Ayat wa ilahukum ilahu wahid berbicara tentang sifat Tuhan, bukan zat Tuhan. Yang ini zatnya, tidak ada bagiannya. Kalau yang tadi sifatnya. Kenapa orang kafir, orang musyrik itu dia punya Tuhan tuh banyak. Yang ini nih, ini dewa perang. Kalau kita mau menang ke sini mintanya. Yang ini dewa kemakmuran. Kalau kita mau minta rezeki ke sini. Yang ini dewi kesuburan. Kalau yang mau punya anak minta ke sini nih. Yang ini dewa kejayaan. Kalau mau jadi orang terhormat, minta ke sini nih. Nah, yang ini kesehatan di sini nih. Nah, jadi Tuhan itu sifatnya beda-beda. Yang ini memberikan kemenangan, ini kesehatan, ini memberikan anak, ini rezeki, ini dalam Islam, wa ilahukum ilahu wahid. Cuman satu. Yang menyembuhkan, ya satu ini Allah. Yang memberikan kemakmuran, ya satu ini Allah. Yang memberikan kemenangan, ya satu ini Allah. Loh, tapi namanya banyak. Ada namanya Al-Mu'min yang mengamankan.
Ada namanya adalah Al-Latif yang lembut. Ada namanya adalah As-Salam yang memberikan kedamaian. Ada namanya Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Namanya banyak tapi satu ini. Nah gitu. Beda sama orang kafir. Tuhannya namanya beda. Hubal ini, Lata ini, Uzza ini, Manat ini, Bawanah ini. Beda nama, beda figur. Kalau Allah beda nama, satu figur. Makanya wa ilahukum ilahu wahid. Jadi ilahu wahid merujuk kepada sifat, sedangkan ahad merujuk kepada zat. Walhasil jamaah yang dirahmati Allah, di ayat yang pertama ini akidah kita harus dibersihkan dari segala macam kesyirikan, dari segala macam penyimpangan, dari segala macam kotoran, termasuk menetapkan adanya bagian-bagian anggota bagi Allah. Makanya kalau bapak atau ibu buka kitab-kitab akidah, kelompok yang menyatakan Allah punya anggota badan itu disebut kelompok mujassimah. Apa sebutannya? Mujassimah, yaitu faham yang memposturisasikan Tuhan. Ada posturnya, ada kepalanya, ada kupingnya, tangannya, kakinya, badannya. Bahkan Allah dikatakan punya rambut. Rambutnya Allah keriting. Iya. Allah itu persis seperti manusia. Itu disebut oleh Al-Qadhi Abul Faraj dari mazhab Hambali, seorang mulhid di fatwa para ulama. Nah, dia mengatakan Allah itu punya segalanya sama seperti kita kecuali dua, jenggot dan kemaluan. Yang lain sama katanya. Nah, ini pendapat yang menyimpang. Dia sudah terpapar faham mujassimah. Ada mujassimah memposturkan Tuhan, ada musyabbihah menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini sama-sama menyimpang. Kita ahlu sunnah wal jamaah menyatakan Allah terbebas dari itu semua. Makanya Imam Asy'ari dalam Aqidah 20 itu mengajarkan di antara sifat yang paling penting bagi Tuhan adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Sifat 20 tuh. Ya kan, Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi, itu Allah wajib ada, Allah wajib terdahulu, dan Allah wajib berbeda dengan makhluk. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana kita menerjemahkan laisa kamitslihi syai'? Ka artinya seperti. Misl artinya seperti. Kalau kita mengartikannya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dia, itu kurang tepat sebetulnya. Makanya saya sering mengatakan bahasa Indonesia terlalu miskin dibandingkan bahasa Arab. Kalau kita mau jujur, ada kata ka itu dalam bahasa Arab maknanya seperti. Anta kal badri fi zulmatil lail. Ka itu seperti, kau seperti bulan purnama di dalam gelapnya malam. Misal itu seperti juga. Misal itu seperti, diserap bahasa Indonesia menjadi misal, misalnya gitu kan. Nah, kita harus fokus pada perkara ini dan yang semisalnya dan yang sepertinya. Misal itu seperti, berarti ada dua kata seperti. Laisa ka mislihi syai'. Ada dua seperti. Maka penerjemahannya mestinya dan tidak ada yang seperti Allah. Maksudnya apa? Yang seperti Allah aja nggak ada, apalagi yang seperti Allah. Kalau saya punya pulpen satu, saya ambil pulpen lagi satu. Nah, pulpen yang ini seperti yang ini satu. Tapi kalau yang tadi yang seperti aja nggak ada. Berarti yang di sini nih, ini seperti yang seperti ini nggak ada, apalagi yang persis seperti itu. Itulah caranya Allah menunjukkan bahwa memang tidak ada satu apapun yang bahkan yang mirip dengan dia aja tidak ada. Apalagi yang mirip dia, apalagi yang plek seperti dia. Qul huwallahu ahad. Nah, makanya Aqidah Asy'ari mengatakan sifat ketiga yang wajib ada pada Tuhan adalah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pemahaman Asy'ariyah adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, representasi dari pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan semoga Allah maafkan kelemahan kita dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.